Infonya baru di sini. Bang Ben, nanti di sebelahmu marah dia. Ya orang lihat PA nggak ngerti original teks. Iya, lagi semangat M. Silakan M. Bentar, aku masih mau mencari pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab ini. Karena pertanyaan itu Kau malu aku. Edis, Gantian yang kau Edis. Oke. Kanora yang nanya kami. Gantian. Enggak, di sini sekarang biar aja lah Islam Kristen yang bertanya. Silakan Dek, Santa atau Santa mau Bang nanya bertanya? Bang Ben. Nggak, kalau kami nanya aku 100% kalian nggak bisa jawab. Oke, aku tunggu. 100% nggak bisa jawab. Ngapain aku bertanya lagi? Apa Pasti nggak bisa pertanyaanmu? jawab. Yakin nggak Aku bisa tunggu apa jawab? pertanyaanmu. Nah, Yakin. penyaliban Yesus itu atas kehendak siapa? Penyaliban di Iblis, mana? paman. Penyaliban terhadap Kenapa Yesus itu atas kehendak siapa? Itu kehendak Allah Bapa, Bang. Kehendak Allah. Ngawur. Kalau kehendak Allah, kalau memang itu kehendak Allah, kenapa Allah menggunakan iblis untuk melakukan kehendaknya? Menggunakan iblis di mana, Bang? Loh, iblis merasuki Yudas Bacain sehingga Yudas ayatnya, berkhianat. Oke, aku bacakan ayatnya ya. Nah, iblis Silakan, merasuki silakan. Yudas. Bentar. Dengarkan. Sebelum silakan. sebelum Tengku bacain, saya kasih dulu ayatnya. Yohanes Bang 8 Tengku dulu, dari kamu ayat nggak udah 40 ngalamin aku, sampai Bang Ben. 44. Bang Tengku dulu. Bang Tengku dulu. Nah, Apa? sebelumnya Selesai. setelah itu Tengku. Bunyi ayatnya Kamu gini. nggak level saya, Bang Ben. Kamu udah kalah tadi. Jikalau Allah Bapa Enggak, kamu udah kalah tadi, Bang Ben. Kamu bukan level saya. Ganti. Bang Tengku aja. Ganti pemain. Tapi jikalau iblis bapakmu, maka kau akan menginginkan aku mati. Nah, kehendak siapa? Ayo. Kehendak iblis apa? Kehendak Allah. Ayo, jangan nangis. Lanjut Tengku. Ya, Bang Tengku dulu, Bang. Kan tadi dia bilang di mana kehendak dia tadi bilang bahwa penyaliban Yesus ini adalah kehendak dari Allah. Kalau memang ini Iya. kehendak Allah, kenapa Allah melakukan kehendaknya dengan melibatkan iblis? Di mana, Bang? Yang Bang bilang tertulis. Lukas 22 ayat 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang Tunggu, bernama saya buka Iskariot dulu, Bang. Lukas 22 ayat 3. Oke, Lukas, Bang ya. Oke. Coba, Bang, lanjut. Bacalah kalau udah dibuka. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas dan bernama Iskariot, Judas Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Oke? Oke. Silakan, Tambahkan Bang. lagi dalilnya. Ora, pertanyaan Abang gimana? Biar saya jawab. Pertanyaan saya, kenapa justru kehendak, kalau memang itu kehendak Tuhan, kenapa Tuhan menggunakan iblis untuk melakukan kehendaknya? Bang, nah di situ Abang udah salah, Bang ya. Mohon maaf dulu, Bang ya. Kok salah? Di mana Iya, salahnya? Mohon maaf dulu. Bang, Tuhan dengan iblis itu dua entitas yang bertolak belakang, Bang. Jahat dan baik. Ya. Oke, Yes, evil. betul. Ya, iblis evil, setan, demons, dan lain-lain. Jadi bukan kehendak Allah untuk apa? Memakai iblis untuk merasuki Yudas, tapi iblis itu sendiri yang ingin masukin Yudas. Nah, justru kenapa iblis jadi membantu Tuhan? Kalau seharusnya iblis menggagalkan rencana Tuhan, karena kalau kalian anggap bahwa penyaliban Yesus itu adalah karya keselamatan, maka iblis seharusnya menggagalkan itu. Karena apa? Pada saat di Adam, iblis Gini, kenapa nggak Abang yang jadi kalau memang Abang lebih pintar dari iblis, Abang lah yang jadi iblis. Dengarkan dulu. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa atas hasutan iblis, iblis membuat anak cucu Adam jatuh ke dalam dosa. Nah, kenapa tiba-tiba iblis merubah pikirannya, maka menyelamatkan manusia dari dosa? Kalau itu adalah kehendak dari Allah, kehendak dari Tuhan, seharusnya iblis menggagalkan, bukan justru iblis membuat rencana Tuhan itu dari menjadi itu berhasil. aja udah jelas, Bang. Pikiran kamu yang kamu bolak-balik, jadi kayak gini lah kamu. Kalian logika kalian yang gagal, logika kalian yang salah, logika kalian yang Logika cacat. kamu yang udah mati. Nah, Boleh sekarang ngomong. oke,
Oke, sekarang gini. Oke, baik. Sekarang gini ya. Kamu Tadi aja kamu bilang itu kehendak iblis. Kamu Karena kamu yang mengatakan itu iblis untuk masuk ke Yudas. Sementara itu Gini, dua gini, entitas bro. yang berbeda, kan dodol kamu di situ. Loh, yang dodol itu kamu justru menuduh. Dengarkan, kamu justru menuduh Tolong saya tanya Tuhan kepada kamu, untuk membunuh orang Tuhan yang sama benar. iblis itu sama. Tuhan sama iblis itu sama nggak? Bisa Memang nggak Tuhan dan iblis? iblis, makanya Tuhan kalian itu iblis. Kenapa aku bisa bilang gitu? Maka Yesus mengatakan, Hati-hati mulut kamu ngomong, iblislah bro. yang dengarkan, Boncengmu tarik dulu iblislah kalimat yang kamu menjadi tadi. bapamu. Dengarkan dulu, iblislah yang menjadi bapamu. Kamu tarik karena dulu Tuhan kalimat kamu ingin yang tadi, melakukan kamu kehendak. adalah iblis. Kamu tarik kalimat kamu, dodol. Nggak bisa saya tarik karena kamu mengatakan bahwa penyaliban itu atas kehendak Tuhan. Tidak pernah Tuhan membenarkan membunuh orang yang tidak bersalah. Mazmur 34 ayat 22. Tuhan membebaskan bentar. Di Keluaran 23 ayat 7. Ngapain kamu pikirin Jauhkanlah sampai dirimu ke dari perkara situ, kamu bolak-balik Dengarkan dulu, pikiran Bang. kamu. Dengarkan dulu. Ini Semakin kamu perintah Tuhan. ngomong, semakin kamu dodol di sini. Nah, Udah saya tunjukkan kulitin kedodolan kebebasan. saya Masa tunjukkan kamu bisa kedodolan sama Anda. iblis sama? Di dalam Keluaran 23 ayat 7, jauhkanlah dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan benar janganlah kau bunuh, sebab aku tidak membenarkan orang fasik. Pertanyaanku, Yesus orang benar atau orang tidak benar? Yesus Orang benar. boleh nggak dia dibunuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa kau mengatakan pembunuhan Yesus itu kehendak Tuhan? Di mana Tuhan berkehendak untuk membunuh Yesus? Itu kan namanya penebusan dosa, Bang. Iya, di mana Tuhan berkehendak membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang yang berdosa? Di mana? Jangan kau tuduh-tuduh Tuhan. Siapa yang menuduh? Memang itu janji Ya, Tuhan maka kepada tunjukkan dalilnya. bangsa Israel. Tunjukkan dalilnya di mana Tuhan berkehendak membunuh orang yang tidak berdosa demi menyelamatkan orang yang berdosa. Di mana? Di mana kehendak Tuhan itu? Di mana? Coba. Pakai dalil santai, Macet. pakai dalil. Jangan cuma bisa Macet. kunyah-kunyah otak kau di mulut, pakai dalil. Gimana pertanyaannya? Macet. Dalil, macet. Biar saya nggak salah jawab. Kau Gimana tadi pertanyaannya? mengatakan bahwa penyaliban Yesus atas kehendak Tuhan. Saya kan. tunjukkan Tuhan Kan aku melarang sekolah. membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang saya tanya, kalau memang itu kehendak Tuhan, tolong tunjukkan ke saya di mana Tuhan berkehendak membunuh orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang yang bersalah. Silakan. Oke, saya biar nggak salah jawab, saya pikir dulu ya. Bukan mikir, cari dalil kok mikir. Macam yang punya otak aja pakai mikir. Macam yang punya otak aja pikir segala. Coba Nora. dalilnya mana? Jangan kau menuduh Nora, Tuhan. bisa atau ya ditambahin juga Tengku. John 8 baca dari ayat 40 sampai 44 Tengku. Itu jelas itu iblis yang berkehendak itu di situ. Yuk, Yohanes 8 44 sampai Loh, Bang Ben. 8 dari ayat 40 sampai 44. Enak aja begitu kita tanya siapa yang berkehendak penyaliban Yesus, Tuhan katanya. Mak. Nah, ini kubacakan ya. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Saya sudah dapat dalilnya. Nah, di mana dalilnya? Sebentar ya. Biar saya rangkai dulu kalimat saya, Bang, supaya saya tidak salah jawab. Kau mau ngarang-ngarang kalimat kau ini. Ya bacakan dalilnya, Terus cuma aja, oleh firman Tuhan kau rubah-rubah. Lanjut dulu. Saya kuliti kamu, Bang Tengku. Ini saya sedang menguliti kamu, Pakai kamu nggak kuliti sadar. kayak punya otak. Nggak sadar ya kalau dia sedang dikuliti dari tadi. Kamu yang sedang saya kuliti nih. Lanjut aja Tengku sambil nunggu dia. Yang tadi dilanjut aja Tengku. John 8 Wah, tadi. ini gue bacakan lagi ya. Sambil nunggu dia. Tetapi ya, kamu lanjut, kerjakan ialah berusaha. Suaraku jelas, Bang Ben. Jelas, Bang, jelas. Jelas, clear. Oke. Tetapi kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri, kata Yesus. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina, bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jika Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, bukan membunuh aku ya.
Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahwasanya bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan Jadi kehendak siapa? keinginan bapamu. Menginginkan dia mati? Kehendak siapa? Kehendak iblis. Menginginkan dia mati? Tuduhnya kehendak Kehendak iblis, clear. Udah, Mampus Bang. lu. Lanjut. Boleh kita lanjut, Bang? Lanjut. Nah, silakan Abang baca Yohanes 10 ayat 18, Bang. Gantian. Yohanes 10 ayat 18. Oke, bacakan, Bang. Bentar. Tidak seorang pun mengambilnya dariku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Sebab aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambil kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maksudnya apa ini? Justru ini menampol kamu sendiri, brother. Di sini Ya, Yesus kamu baca menjelaskan biar saya ngomong. bahwa dengarkan. usah. Saya tanggapin dulu ayat yang kamu baca bawa dulu, ini. biar saya Ini ngomong. bukan dengarkan. Kamu baca dulu, ini giliran saya. Dengarkan dulu. Ini giliran Pertanyaan saya, Santa, pertanyaan saya, di Jangan mana kamu kehendak Tuhan? lonjokan. Ini giliran saya. Bukan Kamu baca pelonjokan. dulu biar saya ngomong. Coba, silakan. Biar saya Ya, tanggapin. kamu baca dulu ayatnya sampai clear kayak tadi saya tadi. Oke, aku ulangin ya. Kau diam dulu ya. Pertanyaan saya tadi dari awal, atas kehendak penyaliban terhadap Yesus atau pembunuhan terhadap Yesus ini atas kehendak siapa? Kau mengatakan kehendak Tuhan. Saya sudah jelaskan di dalam Mazmur tadi, Tuhan tidak berkehendak, tidak mengizinkan membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, apakah Yesus bersalah? Tidak, kau bilang. Apakah boleh dibunuh? Tidak boleh. Artinya Tuhan tidak membenarkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Maka saya tanya, siapa yang menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Kau bilang Tuhan. Begitu. Saya minta dalilnya di mana Tuhan berkehendak membunuh orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan Baca tadi, orang Bang, yang John bersalah. 10 ayat 18. Kamu baca dulu. Nah, saya baca jelaskan. John 10 ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Justru ayat ini menegaskan, dengarkan. Ayat ini menegaskan bahwa Yesus itu tidak memiliki kuasa mutlak, tetapi tugas yang dia terima itu dari Bapaknya. Ini tidak menceritakan bahwa Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar. Gimana sih? Udah, jangan lari dari pertanyaanmu tadi kan tunjukkan aku ayatnya bahwasanya itu adalah kehendak Bapa, kehendak Allah. Itu udah jelas. Di mana kehendak Allah? Apa yang kehendak Allah tidak Ini ulangi lagi dalil yang kau tunjukkan ya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima. Dia menerima tugas ini, bukan Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. mengambilnya kembali gitu, Bang. Ya nggak nyambung karena kamu otaknya nggak ada. Ini bukan dalil bahwa Tuhan membenarkan membunuh orang yang tidak bersalah. Ini dalil justru menegaskan bahwa Yesus Saya itu tidak ada tugas. pernah membilang dalil yang tadi. Saya hanya bilang tunjukkan saya ayat Alkitab yang abang bilang bahwasanya Allah Saya akan minta klaim penyaliban. Anda mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus ini atas kehendak Tuhan. Yang saya tanya, di mana Tuhan berkehendak membunuh orang yang benar demi menyelamatkan Itu orang di yang John tidak 10 ayat benar? 18. Tidak seorang John pun 10 mengambilnya ayat 18 daripadaku, bukan melainkan aku menceritakan membunuh menyerahkan. orang yang benar, Bang. Aduh, gimana sih ini? Di mana di sini narasinya bahwa Tuhan menginginkan membunuh orang yang benar? Bukan membunuh Nggak itu, Bang. nyambung kok ini. Tuhan, kalau yang nggak nyambung, Tuhan itu menyerahkan. astaga. Itu udah clear, Ini berarti udah kalah, kan? pernyataan Yesus, brother. Ya, berarti Tuhan berkuasa memberikannya dan mengambilnya kembali. Bukan berarti Yesus itu berkuasa menghidupkan. Itu dalil membunuh. Udah kalah kau kan? Makanya jangan logika berpikirmu jangan kau bola balik. Dari tadi Justru ini kau yang kau logika kalah, berpikirmu kau cacat, kalah. brother. Ya, marah kau. Yang saya tanya apa, yang kau tunjukkan dalil apa? Justru dalil ini menampar dirimu sendiri. Ini tugas Saya yang tambah lagi kuterima dalilnya, dari boleh? Bapakku. Nggak boleh. Mana lagi dalilnya? Ingat pertanyaannya. Coba ulangi pertanyaan saya. Iya, pertanyaan abang Coba tunjukkan kau saya ulangi pertanyaan saya. Tunjukkan saya dalil dari Alkitab bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Kan kau putar-putar pertanyaan saya. Kau tadi bilang di Tuhan yang berkehendak penyaliban terhadap Yesus. Pertanyaan Tuhan saya, lah, oke, Tuhan di yang mana berkehendak. Tuhan Elohim
Bapa itu sendiri menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar demi menyelamatkan orang yang tidak benar? Itu pertanyaan saya. Ulangi, coba. Kau nangkap pertanyaan aja susah kok, apalagi menjawab. Ibrani 10 ayat 10 bang. Coba baca bang. Ibrani 10 ayat 10. Ibrani pula lagi di bawah. Bacakan ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ini yang ngomong Tuhan atau Paulus? Tuhan. Oh, berarti Paulus jadi Tuhan sekarang. Ngapain sampai ke Paulus bang? Kita bahas yang ini aja bang. Ibrani ini perkataan siapa? Yang saya tanya, Tuhan yang ngomong. Kok malah kau jadikan Paulus yang ngomong? Jadi Satu Paulus lagi bang, jadi ayat Tuhan satu sekarang. lagi. Satu lagi bang, saya nggak mau merembet Tuhan kemana-mana. konten Satu ada lagi baca 4, bang. nambah Paulus satu lagi. Matius 26 ayat 39 bang. Berapa lagi? Matius 26 ayat 39. Berarti udah 3 ya bang, saya kasih dalil. Di Matius 20. Tiga-tiganya pun mecret juga dalilnya nggak jelas. Matius 26 Oke, ayat 39. ayat 39. Ya, silakan Bacakan bang. lagi. Maka ia maju sedikit lalu bersujud dan berdoa kepadanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ini Yesus meminta kepada Bapa untuk diselamatkan, maka doanya Yesus didengar. Nah, ini dalilnya. Ya. Apa yang dibilang di situ bang? Seperti yang engkau kehendaki. Memang kehendak Allah bang. Iya, mana kehendak Allah itu? Coba tunjukkan ke saya, mana kehendak Allah itu membunuh Yesus? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu menyerahkan diri, bahwasanya kehendak Tuhan lah yang terjadi gitu bang. Ini Kehendak pernyataan Allah. Yesus, katanya kan Kehendak begini teologi. bang. Udah bang, gini, kalau Ya, abang silakan mau putar lagi, ngutip ayat putar lagi. ini. Loh, Ayo putar lagi. Selagi kamu mampu Oke. putar lagi. sekarang saya tanya sama kamu, apakah doa Yesus didengar atau tidak? Didengar bang. Didengar, artinya kalau Yesus didengar, dia diselamatkan Ya atau sudah, dibunuh? berarti nggak mati. Diselamatkan bang. Ya berarti dia nggak disalib dong, selesai. Oke, bisa saya jawab bang? Selesai. Jawab. Udah pada hari selesai, yang dia ketiga. diselamatkan. Kena. Pada hari yang ketiga apa yang terjadi bang? Kau mutar-mutar. Kau bilang tadi Ya. doanya Yesus diselamatkan. Itu Ibrani 5 kelanjutannya, ayat lanjut, 7. Bang. Pada hari yang Dengarkan ketiga apa yang dengarkan saya, terjadi, Bang? kau dengarkan saya. Saya Ibrani dulu 5 yang ayat 7. ngomong bang. Pada hari yang Dalam ketiga apa yang hidupnya terjadi? sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kesah pada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut. Dan ia telah didengarkan karena kesolehannya. Nah, Yesus anak yang soleh ini didengarkan. Doanya didengarkan oleh Tuhan. Makanya otak kamu nggak sampai Doanya bang Yesus. ya pada hari. Doanya Yesus hari ini yang didengarkan ketiga. oleh Tuhan, Sebentar Bang. dulu, Karena sebentar Yesus dulu. ini anak yang soleh. Oke, boleh saya jawab? Jawab. Pada hari yang ketiga ia bangkit daripada orang mati bang. Itulah penyelamatan yang paling kekal. Nah, Oke. sekarang pertanyaan saya, Itu udah paling pertanyaan kekal, saya, di mana Tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Sekarang menginginkan gini, Bang. pembunuhan Yesus untuk menyelamatkan Coba orang gini. itu di mana, Bang? Coba bang Tengku, ya bang Tengku misalnya nggak bisa diselamatkan nih. Misalnya besok abang Tengku mati ditabrak fuso. Bisa nggak besok abang 3 hari setelah itu abang hidup lagi? Kok analogimu tuh cacat? Kan Ah, saya tanya nggak apa bisa, yang kan? mau jawab apa? Itu dia. Nggak bisa Apa kamu bangkit. pertanyaanku? Bang. Coba pertanyaanku ini apa sih, pertanyaanku? Itulah bentuk penyelamatan daripada doa yang tadi abang bilang. Yang saya tanyakan, di mana Makanya, dalil kepala kamu bahwa jangan Tuhan dibolak-balik gitu loh. menginginkan Kamu nggak akan bisa pembunuhan bolak-balik terhadap saya. orang yang tidak bersalah demi menyelamatkan orang yang bersalah? Dalilnya mana? Kalau kau tunjukkan ini ku dengarkan saya ya. Kalau kau tunjukkan Matius 26 ayat 39, ini doa Yesus, dia ingin diminta diselamatkan. Maka doanya didengar. Kalau doanya Diselamatkan didengar, nggak dia, maka Bang? kalau doanya didengar seharusnya diselamatkan lah. Bukan Pada malah hari yang dibunuh. ketiga diselamatkan nggak dia bang? Udah dibunuh duluan, baru diselamatkan. Kok gila gue ini kadang-kadang. Makanya kalau kamu misalnya ditabrak fuso Mana ada, besok, 3 hari kemudian kita mana hidup ada lagi. orang diselamatkan itu dibunuh dulu baru diselamatkan. Gimana? Bisa nggak kamu Kau- bangkit lagi? Nggak bisa kan? Bro, Ini sakit yang namanya ini. diselamatkan Otaknya itu sedeng. udah pasti Aduh, dia otaknya tidak dia sedeng. dimatikan. Mana ada orang itu saya bilang diselamatkan? kalau Saya kamu juga hanya udah ngomong diselamatkan. pada saya.
Ini tadi si Ben udah Bro. KO, sekarang kamu kayak gini, kasih saya yang berbobot yang lebih keras lagi. Sang Ini Ika kamu cara dia berpikir nggak bisa kamu aja baca udah original kalah. text. Bayangin coba. Gitu loh, original text. Kau tidak menjawab pertanyaan saya, brother. Saya sudah jawab, Malah kau bawa diselamatkan pada hari analogi. yang Mana ketiga. ada orang diselamatkan itu dibunuh dulu Nggak baru mungkin diselamatkan. Ya diselamatkan Pada- dia tidak dibunuh lagi. Kamu Bisa nggak jawab, bisa dia mainkan tunggu. di situ. Pada hari yang ketiga diselamatkan ke Lu berat Jawab pertanyaan saya. kau. Nah, kan udah kabur kan? Gimana kamu Bang Ben? Bang Ben siapa lagi yang bela kamu di sini Bang Ben? Apa? Kamu kalau ada teman kamu congor kamu Kenapa? gede. Kenapa Kalau Teguh? satu lawan satu Lu kamu diam. kalah tadi. Lu diam. Kenapa Teguh? Lu diam. Kenapa Teguh yang namanya penyalipan itu omong kosong nggak bisa dipercaya? Karena data dalam Bible penyalipan itu ada 2 versi. 4 gospel kanonik mengatakan Ya, Jesus bohong disalib kamu di itu. kayu salib. Sok tahu kamu Nah, bohong kamu sedangkan itu. kata Paulus dan kata Petrus Dari mana kamu di punya data? KPR 530 besarin saya Kamu Nora, punya data dari mana, dikatakan Dodol? dia digantung di atas pohon. Nah ini saya Dodol, kasih di atas original pohon text-nya. itu siapa Dodol? Nora izin Nora, Nora izin Udah besarin saya kurang Nora. kamu ini Ben. Nora monitor. Nggak ngadu. Nggak sanggup ngadu. Ini pakai original text. Loh saya Nora yang dibesarin. Izin Nora. Ngapain kamu digedein? Nggak ada artinya itu. Ini saya pakai original text ya. Saya baca. Saya nggak bisa baca itu, Kok bisa baca nggak? Dodol. Nggak bisa. Kok Saya nggak bisa baca. Keluar Saya bacain. malu bertahan Gua malu. bacain. Hotel Yang lain Dodol. Jangan terjemahan, saya nggak mau terjemahan. Nggak level saya tuh. Ioson Hon Humeis de Humeis, Umes. Crema Santes Epi Sulu. Cremas. Itu yang saya kasih. Crema Santes yang di saya kasih Solo. yang saya kasih itu terusnya Crema Santes Epi Sulu. Crema Santes Udah basah itu layar Epi handphone di Bang atas Ben. Tulu pohon. Bau ikan Jadi asin tuh menurut ludahmu Paulus, itu. di KPR 530 Yesus itu matinya bukan disalib di kayu salib, Air tapi liurmu digantung tuh di bau atas ikan pohon. asin tuh Bang Ben. Nah, Apa ini yang saya kamu kasih ngomong? juga yang KJV-nya. Pegangan ten. Saya kasih yang KJV-nya. Langsung aneh mah kalau kasih kan enak. Makanya bener Tengku, nggak bisa dipercaya dong yang penyalipan itu bullshit omong kosong gitu. Gimana mau percaya dong yang penyalipan? Nah, nih. Lanjut hujan Nih, terus. saya Gak kasih takut nih. aku kalau hujan makin senang aku. Nih. Nah, Mana? nih, saya kasih nih. Yang pakai KJV langsung. Mana? International Standard Version. Sabar, jangan terguncang, nangis kau nanti. Begitu saya kasih. Ben. 1-0 tadi kau kalah Ben. Malu Nih, kok Ben. hanging Temanmu on. tadi udah kalah itu. Hanging on. Coba dibacain Tengku. Nah, silahkan Tengku baca. Salah Apa salah itu? baca dia tanya nih. Udah 2 orang nih ya, 1-0 kalian ya. Itu Ya kelihatan aku. Level hanging kita, on. ya. Nih yang saya kasih garis bawah itu Tengku. Digantung di atas salib atau di atas pohon itu Tengku? Di atas pohon itu. Ya karena penyaliban bagi orang Yunani Jadi- pada saat itu tuh orang yang disalib itu ya disalib itu artinya digantung di pohon. Betul. Makanya saya bilang dongeng penyalipan itu bullshit omong kosong. Karena ketika 4 gospel kanonik mengatakan dia digantung di atas kayu salib yang Ngantuk dalam gua kalau bahasa ngomong kayak Greknya gini. adalah storon. Aku ngantuk kalau kamu kayak gini ngomongnya. Paulus dan Petrus mengatakan dia Kalau kamu udah digantung di atas gini aja lah, kita ngomong kayak gini aja pohon. Bang. Pertanyaannya mana yang salah? Udah. Saya gini aja Kok Bang, nggak ada kamu ilmu? tunjukkan Saya jurnalnya tanya bahwasanya MM, penyaliban bukan itu nggak ada. bukan. Santa nggak ada. Biar saya baca ilmu. jurnalnya Santa hari nggak ada ini. ilmu. Santa nggak ada ilmu. Lu diam. Nggak ada ilmu. Kamu Lu dengar nggak ada saya. ilmu, diam. Lu nggak ada Kamu ilmu. Lu diam. kamu Boleh. bacakan jurnalnya biar sama-sama kita baca hari ini. Sekarang. Bahwasanya nggak ada penyaliban. Lawang dongeng kok. Gimana ada jurnal? Penyalipan tuh dongeng. Ngapain ada Nah, jurnal? berarti otak kamu nggak nyampe. Ya udah clear gitu ya. Lah, Nggak sampai berarti otakmu udah. kalau memang benar penyalipan, yang benar versi Paulus mengatakan digantung di atas pohon, atau versi 4 gospel kanonik mengatakan digantung di kayu salib, mana yang benar? Nggak akan merubah Coba. apapun yang kamu omongkan, nggak akan merubah sejarah yang udah pernah terjadi. Gitu loh. Makanya saya nggak mau bahas panjang. Kok ada 2 versi?
Saya nggak mau Nggak bahas usah panjang sama nangis, kamu. malu kau. Saya nggak mau Iya, bahas malu panjang sama soalnya. kamu. Saya minta kamu tunjukkan jurnalnya biar kita sama-sama baca. Bisa nggak kamu tunjukkan pada saya? Jurnal Orang ilmiah. dongeng masa ada jurnal? Jurnal ilmiah Nah, mana berarti ada udah yang pakai kalah kau, jurnal udah ilmiah? kosong kau ya. Orang penyalip pendongeng itu. Nggak sanggup kau ya, biar bilang 2-0 ini. Nah, ini 2-0. Udah nggak mampu kau. Yang lain aja. Ini kita kasih bukti ya, dia terguncang ya guys ya. Dia terguncang Udah guys ya. bilang nggak sanggup kau. Ternyata Kau nggak bisa nunjukkan ada dua jurnalnya. versi penyalipan. Dalam 4 gospel kanonik dikatakan Yesus matinya digantung di kayu salib. Bahasa Ben, makin Greeknya banyak adalah kau ngomong, stauron. Ben. Sedangkan Ben, makin banyak kau kata ngomong, makin Paulus kelihatan dodolmu, di Ben. dalam KPR 530 dan kata Kau ngomong 2 hari 2 malam, di sejarah itu 2 akan Peter berubah. pasal 2 nomor 34 ternyata tertulisnya Krema Santes Epi Sulo. Kamu tanya Pak Jokowi, kata Ben. Silon. Karena beliau dari dia. Bang Jadi jangan Santa. terguncang Dari beliau dulu nih. Itulah kenapa kita nggak ada yang percaya penyalipan. Karena memang nggak jelas. Karena dari Pak matinya Jokowi digantung dulu di itunya, kayu salib Ben. atau digantung di atas pohon. Jangan bawa-bawa itu Bang Ah. Santa. Nggak enak kita. Jangan Iya. marah. Kita bongkar kitabnya Jangan kok bawa marah. ke Siapa original kita? Jokowi atau apa, janganlah. Iya, jangan marah. Udah tepar berkali-kali Nora. Sama gua tadi Udah tepar 2-0 sama kok, Teguh Ben. tepar. Tuh, kayak Ah. kubilang. Tunjukkan sama aku Coba jurnalnya, aja Ben. nggak Biar punya kita baca sekolah. sama-sama. Ini baca coba dibaca. Ini Atau di apa? mana Sumbernya media dari ini? mana yang kau screenshot ini, Itu, Ben? itu. King James Bible. Ada International Standard Version. Iya, Coba ini baca. dari kitab apa, Ben? Hah? Baca dari Ya, Markus, Biblos. Matius, Lukas, Biblos.com. Yohanes, Filipus. Ya, Markus. KPR, Ini kita KPR, apa? bisa pengepul rongsokan. Dah. Ben, itu nggak bisa kau jadikan bisa standar, pengepul Ben. Itu nggak rongsokan. bisa kau jadikan data. Janganlah dodol, Kisah Ben. para Dan rasul. ngapain aku harus ngomong Kisah panjang para lebar sama rasul. kau dodol kayak gini? Kisah para Rasul. Nah, kisah para rasul Bisa berapa, baca nggak? Ben? Di kisah Baca. para Rasul ini. Iya, kisah para rasul berapa? Ini dia Ayo, lebih, baca lebih nih. jelasnya ini. Ini lebih jelasnya ini. Ah, besarin teguh. Nih kan. Kita lihat ya, di dalam kisah para rasul 5:30, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantung pada kayu salib dan kamu bunuh. Jadi kata kayu salib di situ kan diambil dari ini nih. Ya kan? Exo ini apa baca? Atri. Apa tuh, Ben? Udah jelas, Apa Pak? tuh bacanya, Ben? Tapi translate Dua. berhasil mengelabui pembacaan yang tidak teliti, kemudian mentranslate-nya menjadi kayu di TL atau di TB. Kesengajaan translasi yang menyampaikan juga Padahal itu diambil dari mana, Bang? Rasul itu. Ya, Bentar, kayu itu dari mana diambil? bentar dulu, kau jangan potong-potong dulu. Iya, kayu itu diambil dari mana? Ya nanti setelah aku jelaskan, nanti baru kau bertanya ya, sabar ya. Nah, biar jelas dulu. Sabar Kayu ya itu diambil dari sayangnya, mana? sabar ya. Dah, 1 Petrus 2 ayat 24 di TB ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam bentuk tubuhnya di kayu salib. Ya kan ini bahasanya nih. Apa nih Bang Ben? Mana dia nih? Krema Menos. Menos. Krema Menos Atau- Epi Sulo juga atau- tuh. Pohon juga Atau sama. apa nih? Pohon. Supaya kita telah mati terhadap Pohon dosa tree. untuk hidup kebenaran. Oleh bilo-bilonya kamu telah sembuh. Ya juga dari bahasa tree atau pohon. Pohon. Ayat Bukan disebutkan salib, merupakan bukan cross. ucapan Paulus di Galatia 3 ayat 13. Maka Kristus telah menebus kita daripada kutuk hukum Taurat yang menjadi salah satu kutukan karena kita. Karena ada tertulis bahwa terkutuklah setiap orang yang tergantung pada kayu salib. Kata Yunani yang dipakai di sana adalah juga apa nih Bang Ben? Nampak nggak? Sulo. Pulo atau pohon. Jadi bunyi kalimat yang benar adalah Karena kalau- maka Kristus telah menebus kita daripada kutuk hukum Taurat itu dengan menjadi kutuk karena kita, karena ada tertulis bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada pohon. Ini kalimat yang benar. Terkutuk tergantung pada pohon karena dia dari bahasa apa? Yang kan Tree. sedangkan kalau kita lihat di empat gospel kanonik aku di situ dikatakan stauron cross. Makanya saya bilang nggak bisa dipercaya dong yang penyalipan ini karena fatal. Yang satu mengatakan digantung di kayu salib, bahasa Greeknya stauron, sedangkan yang satu mengatakan digantung di atas pohon, bahasa Greeknya adalah sulo. Macam mana kita bisa percaya dongeng kayak gini? Silih ginji kayak gini nggak bisa dipercaya.
Kan aku nggak minta kamu percaya. Clear Aku ya. minta kamu percaya rupanya. Clear ya, Ben, clear ya, Clear Ben, ya. Ternyata Yesus digantung Clear ya. di pohon ya. digantung di pohon Ben. ya, clear ya. terserahmu Ben, mau digantung di pohon itu akan berubah sejarah yang udah pernah terjadi. Loh, sejarah apa ini? Siapa yang Ayat buat? dikasih Sejarah tahu. itu kan dia gini dia, bro. Kalau mau belajar. Apapun yang kamu ngomongkan hari ini akan merubah sejarah yang pernah terjadi. dengarkan. Bukan kitab suci yang harus mengikuti sejarah, tetapi sejarahlah yang harus mengikuti kitab suci. Karena sejarah itu dibuat oleh manusia, sementara kitab Kamu suci itu datang dari dari tadi Tuhan. Tengku, kamu udah balik pikiran kamu, jadi kamu udah pusing itu. Pokok pusing kau sendiri yang tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Iya, kau pusing lah, kau bilang Tidak Tuhan sama ada iblis satu. apa. Loh, kalau Terguncang kau dia, mengatakan Tengku. bahwa keinginan Udah lah keinginan Tengku. yang berkehendak terhadap penyaliban Yesus itu adalah Tuhan, artinya Tuhanmu iblis, karena iblislah yang menginginkan kematian Yesus. Tidak ada Tuhan Elohim itu menginginkan kematian Yesus. Tapi iya Tengku, bener loh. Menurut apa Wahyu 22:16, Yesus itu iblis loh, Lucifer loh Tengku. Bener Tengku, nggak bohong. Nih, saya kasih bintang data. sepuluh yang bilang-bilang. Nah, coba. Ada aja. Oh, Biar saya baca ada juga. aja Oten ini. Makin hari makin kelihatan dodolnya dua orang ini. Yang satu tadi dodol disamakan Tuhan sama iblis, Jangan. memang dodol. Loh, kamu yang Pantas menuduh dia. Tuhanmu ada iblis, karena iblislah yang menginginkan kematian Yesus. Kau Nggak bilang mungkin siapa yang berakmu kau makan, menginginkan kan dodol Yesus? kau itu. Nah, besarin Nggak ini. mungkin berakmu kau makan. Jangan Besarin boleh ini itu. Nora, izin. Aduh, nggak ada ini. Udah kosong siapa ini tadi ini si Ya. Ben ini. Disuruh nanya nggak Wahyu bisa 22:16. jawab apa Aku lagi. nggak mau nanya tentang siapa, karena itu bukan Iya. bagianku. Aku nanya tentang punya aku aja. Agamaku, agamamu. Dodol, Oh, pau, izin. iman itu, dodol. Nora, kasih angin sama Makanya, Tengku. Orang Aku pakai Apa, Nora? dalilmu ya, agamamu, agamaku. Aku gak mau bahas agamamu. ya Karena kau dodol. konteks Nah. dalil itu apa? Karena kau tahu, Konteks kau dari dalil bahas itu apa? agamaku. Eh, Udah muncungmu nanti. Muncung, kau Bukan. bilang, dengarkan ya, di dalam Bible-mu dikatakan begini. Beritakanlah. Sekarang aku ngomong sama kau, aku ada bahas agamamu dari tadi. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya ini makhluk. Nah, ketika Injil itu diberitakan kepada saya, maka saya pelajari Kau itu apakah jenis ini tai, benar. bodoh. Kau itu Apakah jenis ini tai, benar? agama orang kau bahas. Ternyata Bible ini tidak benar, maka kami komentari. Wajar dong. Beritakan Kau itu Injil jenis kepada tai, seluruh bukan makhluk. agama orang yang kau bahas. Agamamu aja bahas. Panas dia. Panas dia. Panas. Oh, ini kemana si ini Nora bukti ini? ya. Salib Ini salib saya di pohon kasih juga ya, si di Nora sini ini ada. bentar lagi ya. Dan Iya. baper, Di sini ada jelas baper minta dikatakan turunin dia. Kamu bahwasanya tentu. besarin angin Nora. Halo Nora. Saya tidur si Nora ini udah kayaknya. Kamu biasa, ngomong kamu Nora. Tengku. Di situ Apa? dikatakan bahwasanya Ngomong kamu. Yesus adalah Yesus Agamamu, adalah agamaku. Ini sama si Ben ini dari tadi bahasa Kau tidak agama. paham tentang konteks ayat itu. gede yang paling gede Nora. Jangan Izin. kau komentari. Makanya pemikiran itu lurus ke depan, bukan kau bolak-balik. Nora, Ini salah Bible-mu sendiri mengatakan beritakanlah Injil kepada seluruh Oh, makhluk. salah Nah, itu ketika Bible. Itu Injil bukan itu diberitakan urusanmu, itu kepada karena- saya, maka saya pelajari benarkah ini dari Tuhan? Ternyata Itu bukan kalau dari Bible Tuhan. salah. Mana Itu ada, bukan mana urusanmu, ada karena bukan agamamu firman yang Tuhan dibahas. dari hasil penyelidikan. Mana ada firman Tuhan? Ini apa? Anggapan orang. Mana ada firman Tuhan anggapan orang? Firman Tuhan Ya, hasil pertanyaan saya, penyelidikan. apakah agamamu dibahas di Bible? Apa? Agamamu dibahas di Bible? Naik uni. Enggak, ya. Yang kedua, Enggak ini mungkin kita kasih agama bukti ya. saya itu dibahas di dalam Bible. Sementara Bible itu adalah dongeng-dongeng orang-orang Romawi. iya, Nah, bagaimana itu. dengan agamamu, agamaku? Itu Kenapa kau bahas agama orang? itu konteksnya tentang apa ketika dikatakan ibadah lakum dinukum waliyadin. Ah, iya. Konteksnya apa ketika itu pada saat itu orang-orang kafir itu asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad diajak untuk menyembah Tuhan mereka, kemudian nanti mereka akan menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, maka turun ayat itu, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi nggak usah kau bawa ke Apa sini, kau bahas nggak agama nyambung. orang hari ini? Karena perintah di dalam Bible-mu, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya ini makhluk, brother. Ngapain kau bahas agama orang lain? Loh, karena Bible-mu suruh.
beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, saya ini Kenapa termasuk kamu bahas yang bidang ternyata kamu saya aja? ini juga makhluk, Bang. Nah, Saya juga sekarang gini makhluk. pertanyaan Maka saya saya. ketika Injil itu diberitakan kepada saya pelajari. Benarkah ini Nah, sekarang firman gini. Tuhan? Ternyata bukan. Kalau Muncung, kalau tentu Muncung saja mau ayat kasih itu. tai, Tengku, kalau beritakanlah, kalau Muncung Bentar, mau tunggu. kasih tai, kamu bisa makan. Panas dia, Pak. Panas dia. saya tanya Tengku, Tengku, Uni, kalau naik, Uni. dikatakan Aduh, ini. beritakanlah Injil pada seluruh makhluk. Saya mau tanya ini ke Tengku tadi sama ayat itu. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, berarti Injil harus diberitakan ke babi, gugu gitu juga ya? Iya, Atau mereka itu. pohon pisang gitu ya? Iya, Tengku ya? betul. Nah, Nginjilin cacing Sudah, juga cara yang nginjilin. beritakan ke babi. Itu mama. Kamu Ben, mama itu ayatnya di mana tuh, Ben? Nggak Ben, mau ayatnya di mana tadi tuh, Ben? Sudah, kamu ngizinin Biasa dulu. tengok ke pohon pisang kemana? beritakanlah Injil Ayat- kepada ayat seluruh apa tuh, Ben? makhluk. makhluk nggak pohon pisang? Makhluk nggak pohon pisang? Enggak, ayatnya di mana tuh, Ben? Yang tertulis di mana tuh? Biar saya baca ya. Babi makhluk nggak? Markus. Ayatnya di mana, Markus Ben? 16. Biar saya baca, ayo. Markus 16. Bukan itu ayatnya, Ben. Ayatnya di mana, Ben? Biar saya baca. Ya itu. Biar clear hari Markus ini. 16. 15. Nomor 15. Baca. Apa? Oi, mak nih orang Bang Duku ya. Cerewet kali ini. Apa, Ben? Markus 16 Markus ayat 15. 16. Satu-satu ngomongnya, aduh. Congek pula telinga kau. Udah nggak sekolah, congek pula telinga kau. Apa nama ayatnya? Markus 16:15, brother. Aku nggak brothermu, Bang, ya. Iyalah Dinda. Aku nggak mau juga jadi dindamu, Bang. Iyalah kamper, Aunti, kampret. aunti, Dah. aunti, aunti, Oh ya onti. aunti. Bacalah itu onti. Ah onti ini. Belum dapat uang belanja kayaknya nih cerewet kali ya. Nah, Belum dapat uang. Ini jangan ketawa. lagi dapat dia. Marah mulu dari tadi Tengku. Onti jangan marah. Ketep layar nih. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, gimana nginjilin cacing gimana caranya? Coba. Nah, makhluk nggak babi? Nginjilin babi gimana? Nginjilin gugu gimana? Nginjilin batu gimana? Nginjilin batu. Nginjilin pohon pisang gimana? Pohon pisang gimana diinjilinnya? Ayat PA itu ayat PA aku bilang. Ini ketawa dia. Dodol. Ditertawain sendiri ayatnya. Baru tahu kalau ayatnya dodol. Tertawa dia lihat ayatnya dodol soalnya. Ngomongin ngijilin Tapi cacing. kalau kalimatnya beritakanlah Injil kepada seluruh manusia, itu wajar. Ini kepada seluruh makhluk. Lah pohon juga makhluk, Cuk. Pohon itu makhluk nggak? Ya makhluk lah. Pohon itu bukan makhluk. Astagfirullah, kau belajar di mana? Babi makhluk. Oh bodohnya. Katanya babi bukan makhluk, bodohnya makhluk hidup. Kau sekolah di mana? Makhluk itu ya Ulangi, sesuatu kau. yang diciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu dikatakan makhluk. Semua Makanya ada ciptaan yang Oke, Allah itu makhluk. handphone itu diciptakan makhluk nggak? Apa? Handphone diciptakan makhluk nggak? Apa? Sejak Smartphone. kapan handphone diciptakan Smartphone itu dibuat, bukan makhluk. diciptakan PA. Smartphone itu benda, bukan makhluk. Bukan Makhluk diciptakan. itu yang Iya, iya, smartphone diciptakan. Wah, bodoh. Ini nggak belajar Kayak apa gitu ngomong orang sekolah. Kok kalau dibilang Smartphone Uniripa itu diciptakan Sekarang ya? saya tanya. Kereta api gini diciptakan. Kau dibilang Uniripa, kau ini masuk neraka gara-gara nggak bisa bahasa Indonesia ya? Betul itu. Masuk neraka orang Kristen ini karena nggak bisa bahasa Indonesia. Matematika ditabrak, Ngapain kalau misalnya orang masuk neraka atau enggak? KBBI ditabrak, sains ditabrak, semua ditabrak. Ngapain Matematika kalau masuk 1 neraka tambah 1 orang? tambah 1 bukan 3, 1 katanya. Ya ngapain kalau nurusin neraka Makhluk orang Tengku? bukan manusia, makhluk bukan Tengku, Oh, nggak sekolah kok dia ini si santai nih. Tengku ngapain kau bahas neraka orang? Kok dodol lagi kamu? Jadi Neraka orang ya jadi biar bodoh orang ya sama guys ya. orang itu. Kalau dia bilang babi guguk bukan makhluk itu bodoh. Karena orang anak kelas 1 SD pun tahu ketika dia ditanya Ben, apakah aku nanya benar sama makhluk kamu tadi hidup?" pohon, Iya, aku makhluk bilang kan, hidup, aku bilang- Pak Guru, Bu Guru. Ben, aku nggak ada bilang yang hewan-hewan. Aku tanya Jadi pohon itu babi makhluk itu nggak? Aku bilang sama makhluk. kamu tadi.
Malu Kristen-Kristen di bawah dengarkan kau. Makhluk hidup. Pohon bukan Saya tanya, makhluk. "Tengku, Dan pohon itu bukan hidup nggak?" makhluk. Kalau dalam biologi, makhluk hidup. Pohon itu bukan makhluk. Bodoh kau. Pohon bukan makhluk. Pohon bukan Makhluk makhluk. hidup nggak dia? Pohon bukan makhluk. Bodoh kau. Bodoh kau. Kau pernah nggak belajar tentang kingdom makhluk hidup? Dibagi jadi berapa kingdom dalam makhluk hidup dalam klasifikasi makhluk hidup? Katanya sekolah. Ada jamur, Apa aja? ada spora. Jamur, Bodoh, spora. ada jamur, ada spora. Tolol kau. Dalam klasifikasi Kingdom makhluk makanya hidup ada makanya aku bilang. pertama. Makanya aku bilang gini, Bang Ben, orang Kedua, Kristen ini kedua KBB. animalia, ketiga adalah fungi. Bodoh kau. Ini. Makanya aku bilang orang Kristen ini ya KBBI ditabrak, semua ditabrak. Ini nih makhluk sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Gak paham juga? Ini KBBI lu ditabrak, sekolah KBBI lagi dari ditabrak, SD. KBBI ditabrak, matematika ditabrak, Pohon itu sains bukan makhluk. Astagfirullah. Lah, Kau belajar di mana sih? tumbuh-tumbuhan itu bukan pohon. Hewan itu bukan makhluk yang dimaksudkan pada yang ayat kamu baca tadi. Ini aku tunjukkan lagi ya. Ini baca nih. Kok aku kabur ya? Kenapa? Iya, pohon tadi, dan definisi hewan itu bukan apa? makhluk yang Definisi termasuk di ayat yang tadi. Jadi kamu jangan Definisi salah makhluk tafsir. apa ya? itu loh? Kok kenapa kabur ya? Nah, itu. Enggak, Gimana caranya? gedein Nora. Gedein dulu. Biar Nora bisa kasih aku wajar. admin nggak Nora? aja. Ini. Makhluk di sini dijelaskan sesuatu yang dijadikan mana nih? Atau yang diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan itu dikatakan makhluk. Aduh, ini open kenapa ya? Astagfirullah, nanti kempen pula aku nanti. Aduh, mana sih? Bisa on cam nggak nih ya? Gua. Kok bisa ya? Oh, belum bisa on cam Kok gua. bisa? Udah 1000. Kan aja kalau mau kan. Nah, Kau Buka kamera gua, Bang. Kau pun kayak Yesus kau. Tiga tahun pengikut cuma 12, itu pun satu berkhianat. Gua cuma mau bantai Satunya kamu iblis aja lagi. berdua yang Udah dodol-dodol gila sini. iblis. Sebenarnya gua mau bantai si Nora ini yang gak ada otaknya ini. Panas dia. Apa Panas Nora dia, sama saudara. di sini? Kok cepat aku mau bantai Nora? Kau sini Tapi yang sedang, naik kroco-kroconya. kau ini sedang mempertontonkan kebotolanmu sebenarnya, bro. Enggak lah, aku gak bahas agamamu, apa pula aku. Nggak nyadar tapi. Makanya dari tadi aku minta si Nora yang kroco-kroco ini gak ada levelnya. Kita, apalagi sama Nora. Astagfirullah, pohon aja bukan makhluk, gimana mau diskusi lagi kita? Ntar belajar di mana? Orang Inilah nggak oten-oten sekolah ya. loh dia Tengku. Dia nggak sekolah. Mereka Bang ini Tama. pakai Nggak Bang Ben sekolah ini dia. guru kami loh. Si Ben Bang Ben Guru ini berarti guru kami. Beliau ini ahli udah bahasa. giling dia tadi si Ben ini 2-0. kalau saya ini gurunya pendeta saya ini. Ya. Pendeta belajar sama saya. Gak ada yang peduli. Jadi kalau Pendeta kamu belajar mau sama kamu bagus berarti. jadi Jesus itu Lucifer loh Santa. Jesus itu Lucifer loh, iblis loh Santa. Menurut kita. Ah, kamu mau ngomong apapun gak akan merubah Besarin saya Nora, sejarah. besarin saya Nora. Besarin saya Nora. Gedein. Ah ini pakai data lah kalau saya. jadi kan aku moderator kenapa Nah, sih? tuh lihat. Kan mulai baper. Iya, nah, Enggak. Tengku. Ya, kami sedang mempertontonkan Baper, kebotolanmu di sini. Iya. Ya maksudku biar Baper. bisa dibesarkan Nurunin isu orang ya ya. kamu ya. Tengku mau nurunin orang kamu ya. Ngapain aku nurunin kamu? Baper kamu kan. Allah mengutus malaikatku Otakmu setengah sendok Tengku. Makanya kau bahasa kamu orang. untuk bersaksi kepadaku tentang semua bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas dan keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur ini Jesus ini. Nah, ini yang bahasa Rom ini. Roma ini. Nah, bintang timur apa di situ? Lucy?
Lucifer. Lucifer Jesus itu sama. Bang, bintang timur. Gimana ini? Kalau abang bilang nanti bintang utara itu nama Lucifer, PO ini Bible Bus. ini. Saya tunjuk Bible. Iya, kalau bintang timur ya oke. Bintang utara itu nama PO itu. Bus. Baca. Itu nama bus apa? Bus antar kota antar provinsi bintang utara. Jadi tidak ada masalah itu bang. Bintang timur. Asal jangan bintang utara aja bang. Nyambung kok Bang Santa. Tuh. Iya, kalau bintang timur nggak masalah bang. Kalau bintang Iya. utara nama bus. Jadi nah iya makanya Bang Jesus Ben, Lucifer kan. ternyata Benar nggak? bintang timur itu Berbantah. merujuk kepada Ada. Lucifer yang di mana Yesus itu adalah bintang timur. Nggak ada Nama itu lain nggak dari ada Jesus itu. itu. Saya nggak mau diarahkan sama dia. Ini biar ayat yang saya bawa. diarahkan sama Bible aja. Tuh, Biar dia. diarahkan sama Bible aja nih. Bang Ben, biar diarahkan sama Bible karena dia nggak mau diarahkan sama. Pusatkan dirimu sendiri lah Teguh. Oke. Dia kan nggak mau diarahkan sama Bang Ben, biar diarahkan Sarin sama Teguh. Bible nih. Murah. Bintang Timur, salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus ya kan? Pada waktu tertentu setiap tahun, planet Venus adalah dan sebagainya. Nih, salah satu gelar Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Berarti gelarnya iblis dengan gelarnya Yesus sama bintang timur. Iblis. Ini dari Alkitab Lucifer. Sabda ya. Tidak. Alkitab Sabda. Bintang Timur, salah satu gelar Tuhan Yesus. Metafora iblis sebelum jatuh dari langit. Ini dari Alkitab Sabdamu, bukan saya yang ngomong. Aduh, Makanya, Lucifer itu kan Gabriel apa Lucifer Jibril ya? itu kan dari bahasa Latin ya. Lucifer itu kan dari bahasa Latin kan, dari kata lux dan vere. Lucifer Lux sama itu Jibril pembawa, beda nggak vere ya? itu cahaya. Jadi Kalau Lucifer kau itu mengatakan, artinya- kalau kau bilang Nggak ada Lucifer kenal itu Lucifer. Jibril, dalilnya mana? Nggak kenal Tunjukkan Lucifer. dalilnya. Kalau kau Nggak, aku tunjukkan nanya. Lucifer adalah Yesus, aku punya dalil nih, punya data. Kau punya data Aku nggak? bertanya sama kamu, Lucifer, Jibril, Gabriel punya itu beda dalil. nggak? Bukan, aku bilang bukan. Gabriel Iya. sama Jibril sama nggak? Iya, Gabriel itu Jibril. Oke. Nah, Jadi Lucifer dengan Nah, iblis jadi- itu dua jadi entitas tentu- yang berbeda. Jadi kenapa jangan kamu Jesus bolak-balik adalah ya. Lucifer. Gelar, saya bilang kan gelar Lucifer Ya, itu itu Cuma itu gelar, tapi Yesus. itu beda orang, beda karakter, beda entitas. Wah, beda orang. Dengerin. Lucifer itu dari bahasa Latin, dari kata lux dan vere, pembawa terang. Jesus kan bilang, akulah terang dunia. Clear. Dia bintang timur, pembawa terang. Lucifer Terus tadi bilang ya, garam nggak ada nggak Jesus bilang dia bilang apa? garam. Lucifer ada nggak dia Mau bilang garam garam? kek, mau cuka kek, nggak ada urusan dengan itu. Nah, Lagi karena ngebahas makanan. Yesus adalah Lagi Tuhan dan ngebahas garam makanan dia. gua. Nah, terus Ya, ingat nggak ayat itu yang aja mengatakan gini, hiperbolanya. Tengku? Ada ayat yang bahas gini, Tengku. Aku datang bukan dari bawah, tapi dari atas. Lucifer dilempar dari atas ke bawah nggak, Tengku? Iya dia saya Benar, Jesus 14-12. Jesus clear. Benar, Jesus itu clear. Jadi Jesus itu Lucifer. Ayatnya ada, aku kasih dalilnya. Saya bahkan pakai bahasa Rom. Ayo, Lucifer. Mau bilang apa kau? Nangislah kau di pojokan. Ngomong Nangis kau di apa? Kowe pojokan. deh. Cuma bisa au. Nah, kowe nafas kowe bawa ikan asin, bahas-bahas agama orang. Ya bisa bantah kayak gini. Jangan bergoncang deh. Jangan bergoncang. Wah, bergoncang gara-gara krocok kayak gini. Saya mau Jangan orangnya nangis. langsung yang turun. Jangan nangis deh. Jangan nangis deh. Sabar. Ini ujian. Sabar. Ini Kamu ujian. lagi sarankan Kita tadi- lo santai. Iya, saya tadi kan saya diskusi nih. Bang Santa nanya lah. Bang Santa nanya. Tanya. Saya nggak mau nanya agamamu, males aku. Silakan. Iya, aku maunya kalian nanya agamaku gitu. Nanya Aku juga nggak nggak mau bisa jawab. agama. Orang ditanya pelongo, dia nggak mau nanya. Ditanya pelongo, minta ditanya. Pelonga itu si Samsul. Ditanya aja pelongo, gimana mau nanya? Pelonga itu si Kenapa Samsul. larikan ke politik? Malah lari ke politik. Yang ngomong pelongo kan? Udah, nggak usah lari ke politik. Ngapain kita bahas politik di sini?
Nah itu makanya jangan bilang pelongo, itu si Samsul bukan saya. Iya kok Nah kau pelongo nggak ngerti apa-apa. Astagfirullahaladzim. Walad dolim. Bang Santa, aku mau nanya ini aja deh. Apa? Di Wahyu 5 nomor 6 itu, tadi kan saya diskusi sama Pak Pendeta Iya. Wahyu 5:6 itu katanya, Roh Allah itu ada 7, itu mengkiaskan kepada gereja. Nah, sementara dikatakan di situ bermata 7, bertanduk 7. Ini mengkiaskan bermata 7, bertanduk 7 ini kiasan apa ini? Maksudnya merujuk kepada siapa? Mata 7, tanduk 7. Kalau itu pembahasannya ke pendeta tadi aja. Ya. Kalau ini udah bahas teologi ya ini. Bener kan pelongo dia norak percuma, ditanya percuma nggak ngerti apa-apa dia. Nah, itu udah bahas teologi ya tuh Bang. Itu butuh ilmu yang lebih dalam lagi gitu loh. Saya nggak mau ngomong yang memang saya nggak bisa. Gua tahu lu nggak ada ilmu. Alias botol. Makanya saya bilang Udah, tadi nggak kan, usah ngaku-ngaku. kalau kita mau ngomong apa Betul, basic betul, pendidikan kita, sastra Indonesia kah bukan, jurusan teologi kah bukan, jangan ngomong yang bukan expert bidangmu. Kalau sesuatu yang kamu tidak mengerti, jangan ngomong. Tanya. Begitu ditanya Gitu. pelongo. Ya macam yang udah orang santai. yang udah belajar teologi aja nggak bisa ngebedain Tuhan sama manusia kok. Ya kalau kayak kamu orangnya ya dodol lah. Iblis kamu samakan teman yang maha kuasa, kan dodol kamu. Lah kan kamu yang menyamakan iblis dengan Tuhan. Kau bilang Tuhan yang menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Kamu kok. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah mengatakan aku akan membunuh manusia yang benar Kamu. demi menyelamatkan orang yang tidak benar. Kalau Aku minta kamu dalil, bolak-balik aku minta pikiran dalilnya kamu itu muter. itu loh, kalau Kayaknya kamu sih. bolak-balikan pikiran kamu itu urusanmu, tapi kamu nggak bisa bolak-balikin pikiran saya. Clear. Saya Gimana mau balikin bisa pikiran balik-balikin orang kok nggak ada otak? Cemana mau dibolak-balikin? Otak aja nggak ada, masa mau dibolak-balikin? Ya nafasmu aja bawa ikan asin Yang ngapain bisa kamu ngomong sama saya? dibolak-balikin itu yang ada otaknya. Yang nggak ada otaknya nggak bisa dibolak-balikin. Gitu loh santai. Kamu aja nafasnya bawa ikan asin. Makanya Ngomong sama saya jangan nggak mau. bilang lagi Yesus ini adalah juru selamat. Juru selamat itu Yudas, Yesus ini korban. Aku kasih analogi Itu kan gini ya. menurut- Aku kasih analogi gini nih. Aku sama Bang Ben aku kasih analogi. Ada dua perampok nih Bang Ben. Ada dua perampok mau ngerampok Bang Ben. Dah, yang satu ke perampoknya mengkhianati temennya. Jadi dia membunuh temennya. Akhirnya Bang Ben tidak jadi dirampok. Pertanyaan saya, yang mana yang menjadi penyelamat Bang Ben? Yang membunuh temannya atau yang dibunuh? Yang membunuh lah, bukan yang dibunuh. Nah, berarti yang membunuh yang menjadi penyelamat, bukan yang justru dia mati yang jadi penyelamat. Yudas mengkhianati Yesus sehingga Yesus mati, Kristen diselamatkan. Berarti Yudas juru selamatnya, bukan Yesus korban. Jadi juru selamatnya 3, Tengku. Yudas, Iblis, Yudas, sama Hansip Romawi. Ya, itu 3. Iblis, Yudas, Yudas, imam-imam kepala sama Hansip Romawi. Hansip Romawi. Juru selamatnya. Juru selamatnya. Nah, mantap kah? Tapi Bang Ben dulu ikut juga penyelamatan dulu. Bukannya Bang Ben ikut juga dalam penyelamatan apa anjing di dalam sungai? Kan nggak nyambung dia kan? Lagi bahas Nggak nyambung dia. Nggak nyambung. Orang nggak ada otak, mana nyambung dia. Kita ngomongin apa, dia lari kemana? Dia memang orang nggak sekolah dia nih, si santai ini. Bang, saya tunjukkan ijazah saya. Nangis kan dikasih Selesai data kamu, dari tadi. Bang. Saya kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Nah, Bang. itu. Anjir, anak Tapi Universitas. Bang Soalnya Sasta harus ini nyata. ya, seorang berpendidikan Bang Ben. Sebenarnya beliau kuliah. Aku yakin kok sebenarnya. Iya. Aku akui. Cuman ya Saya berdalil, kalau namanya ngomong saya punya doktrin, kalau data lengkap. bukan Cuman kok Bang bodoh Sasta. gitu ya, Namanya Nora, ya? doktrin ya kayak begini jadinya. Makanya saya tanya tadi kamu kalau ngomong kayak gitu, apa latar belakang background pendidikan kamu apa? Siapa, Apakah saya? ahli bahasa? Kalau kamu Gua orangnya bisa saya nggak tahu resepin nih. lu, gua bisa resepin lu CPZ.
Gua bisa resepin lu CPZ, haloperidol sampai phenobarbital untuk penyakit kau biar sembuh, biar nggak kayak Paulus. Nah, gua bisa resepin kau. Apa yang kau omongkan ini? Bang Ben ini seorang dokter. Dokter apa kau? Makanya dibilang kalau dikasih tahu nanti kampusnya, universitasnya, ya Bang Santa ciut. Bang Ben, Siapa Bang Ben dia? juga itu Bang Ben juga itu dulu lulusan STT, Sekolah Tiga Tuhan. Ya Bang Ben, ah? Nggak, kau lulusan dari mana, Ben? Kampus Ruko. Kurang ngajar kok teku Ben. Kalau kampus Ruko jangan bandingkan sama saya. Ijazah itu kan tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang Ngapain kau pernah pakai berpikir. bahasa roti geruk? Pakai bahasa sendiri. Ya Gua sih kasih tahu, Santa. mengutip bahasanya Robo Pendeta Guru. tahu ya. Itu salah satu. Pendeta Iya. itu salah Santa, satu gua- apa? Muridnya Bang Ben. Iya, Santa, gua kasih tahu ya, Santa. Gua ini lulusan salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa. Gua peraih scholarship untuk riset dari luar negeri. Nggak ada namanya sekuler, Nggak usah Bang. bahas gitu, malu kau nanti sama gua. Udah nggak usah Nggak ada bahas namanya gitu. sekuler, Bang. Malu kau nanti sama Sekuler gua. itu apa? Dari ngomong-ngomongnya udah bisa aku tahu kau siapa. Scholarship yang ada mana ada scholar. Untuk riset. Udah malu Banyak kau kali nanti yang sama gua. ngomong. Nggak usah. Malu kau Mana ada nanti. Udah kita scholarship? bahas aja Scholar dalil. namanya. Kita bahas dalil aja. Udah, Tuhan Kau dari yang kampus Lucifer itu mana? gimana? Kau dari kampus Udah, kau mana? nanti malu. Kau Masa sama nggak gua. lari ke Kalau kampus Ruko kau ngapain ngomong? Begini Bang Ben, anak saya ini kan 5 tahun ini kan TK ya. Tapi waktu saya tanya Tuhan bisa mati nggak nak? Dia bilang nggak bisa. Padahal Iya. sama TK loh Bang Yang Ben. orang Ya Jadi, nggak bisa, yang tapi kan ngatakan- bangkit dia ya nggak bisa lah. yang mengatakan Gimana Tuhan sih bisa orangnya? mati itu pilihannya cuma dua loh. Dan orangnya agak kurang dia. Orang bangkit Kalau kok. jadi Ya yang kalau nggak mengatakan- mati, kalau bedanya? ini Bang, kalau orang nggak mati gimana cara bangkit? Pasti harus mati dulu lah baru bangkit. Mana ada orang hidup bangkit? Orang hidup yang Ada. bangkit itu burungnya Ada Bang. yang bangkit dari jatuh. Nggak. Itu orang hidup. Bangkit itu berdiri jadi jatuh. Gini, berarti- Orang hidup yang bangkit cuman burungnya. Bang Santa. berarti Cuma bangkit burungnya ya. Ya oke, Yesus bangkit dari mana? Dari goa, dari batu. Dari goa, dari batu. Emang Yesus lahir dari batu Bang? Kayak senggupong aja. Iya, bang Ada itu sungguh apa kau lahir dari namanya? batu, Batu Tuhan. tadi. Bang Santa, maksudku Ah. begini. Yesus ini bangkit dari mana? Dari kematian atau dari tidur? Ya dari kehilangan nyawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Berarti begini bang. Ya Nora kan dia Nora, bangkit. gua betul. tanya, Nora. Bangkit dari mana? Kematian kan? Tuhan mati. Tuhan mati habis sakit apa, Nora? Coba dengar ada Tuhan mati. Tahu bang. Itu habis tadi namanya di rumah sakit mana, Nora? Coba saya cek dulu. tanya, Kok bisa Bang. Tuhan mati? Gimana nih? Saya nggak Sakit tahu apa? Sakit lagi, apa? Bang. Hasil diagnosanya apa? Coba Anda mau tahu nih. Kok bisa mati nih Tuhan ini? Gimana nih ceritanya nih? Lama. Siapa? Itu Dokter yang nangani siapa? maksudnya, Nanti saya Bang kasih, Santa. saya hubungi nanti. Kok bisa Tuhan mati tiba-tiba? Gimana Sekalian ini tanya Tuhan ya mati? Bang Ben, saya sekalian nitip. Itu Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir, hari ini kok terus-terus lahir. Hari ini apa? Di Bethlehem telah lahir juru selamat manusia. Mana ada di Bethlehem, di kota Daud itu. Dia Aku udah cari, Iya, hari udah ini nyari-nyari ada di Google Map. Kota Daud di mana nggak tahu kota Daud di mana. Jangan nyanyi, nanti kena copyright. Kalau sudah terguncang gitu Tengku dia. Karena kalau mau klaim lagi menang udah nggak laku, nyanyi akhirnya. Emang di Bethlehem telah lahir juru selamat Di kota manusia. Daud. Kota Daud. Tapi sebenarnya di Lukas 2:11 itu, di Lukas 2:11 itu yang lahir itu anak dewa Zeus itu Soter.
Astagfirullahaladzim. Oh iya, soter. Fokus Makin 2. kamu banyak ngomong makin Kan kelihatan bahasa mau dodol banget. bahasa juru selamat itu soter. Soter itu Pakai apa? data nih, data Ini pakai nih. data nih. Ini pakai data ya, aku tunjukin datanya ya. Kamu ini dia nggak ngerti grid Kamu dia, orang mana, Tengku. Tengku? Bodoh dia Siapa nih, orang nggak sekolah sih. Ini. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita lihat nih bahasa aslinya. Juru selamat dari bahasa apa nih? Klik ya, aku klik ya. Apa soter? Nah, kita lihat soter ini apa nih? Ku copy soter bentar ya. Bentar, aku taruh dulu HP ku. Copy soter. Paste. Ini dia. Aku turun dulu bang ya. Ini betul, gue jangan tergoncang bang. Nih soter nih. Malu. Bacakan nih. Soter adalah roh personifikasi daimon, keselamatan, perlindungan, dan kebebasan dari bahaya. Padanan perempuannya adalah soteria. Kalau soteria ini perempuan, kalau soter laki-laki. Dalam himne orifik, soter diidentifikasikan dengan Zeus. Nih Zeus, ya, istrinya Putse dan putri-putri mereka. Soter dan Ktesios, putra Soter, juga merupakan gelar pemujaan dewa Zeus. Nih. Jadi Soter ini yang lahir itu anak dewa Zeus. Makanya Itu menurut- Tengku, kalau di Kristen itu kan ilmu keselamatan namanya soteriologi, bener nggak? Betul. Soteriologi. Itu nama Nah, dewa ilmu dewa itu. dewa juru selamat tuh, orang Yunani. Wah, tergoncang saudara-saudara. Tergoncang dia saudara-saudara. Guncang dia saudara-saudara. Aduh. Gimana? Bahaya. Jejelin banyak. Emang kalau aku naik 2 sama Bang Ben itu tergoncang ini. Lah Bang Santa aja malah kayak gitu Bang Santa. Udah, aku udah siap sarapan Bang Santa. Naiklah, kita diskusi ayo. Bang Santa. Ada gambar yang lebih menarik sama aku ya. Bentar ya. Oten-oten di bawah jangan tergoncang ya dengan gambar ini ya. Sebentar ya, aku bukakan dulu gambarnya. Apakah ada saya simpan di sini? Oh, nggak ada ternyata saudara-saudara. Wah, rungkat. Teku aku nggak pakai bang. Oh iya. Oke, nggak jadi lah. Dia di bawah Teku. Dia di bawah.